Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita akan lanjut untuk bicara tentang mendidik anak-anak. Sekarang kita akan bersama-sama belajar peranan orang tua dalam mendidik anak menurut Alkitab firman Tuhan. Ada 7 bagian yang kita perlu belajar bersama-sama. Sekali lagi, saya harapkan saudara bisa ngikutin video saya ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa, minta Tuhan kasih hikmat kepada kita dalam kita mendidik anak-anak. Yang pertama, peranan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua harus mempersiapkan anak sejak dini agar anak mengenal, percaya, dan takut pada Tuhan. Bahkan sejak anak-anak di kandungan ibunya pun sudah harus mulai mendidik akan anak-anak. Saudara, di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, ada poin-poin yang penting di sini, saudara. Orang Yahudi, mereka pada umumnya kalau ibu sedang hamil, mereka sudah mulai menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa, bahkan membaca Taurat firman Tuhan agar didengar oleh anaknya yang ada di kandungannya. Mungkin kita akan mengatakan apa iya? Menurut kedokteran, ya. Saya tidak banyak bicara soal ini, tetapi saudara, sejak kecil, sejak di kandungan, ibu sudah mulai mendidik anaknya untuk mendengar firman Tuhan. Maka ada seorang ibu yang saya kenal persis, tak kala dia sudah hamil, bahkan hamil umur 6, 7, 8 bulan, bahkan sampai 9 bulan, dia selalu baca Alkitab, selalu memuji Tuhan, dengan tujuan agar anak di kandungannya ini sudah mulai pelan tapi dengar. Dia tidak mengerti bahasanya, tetapi Roh Kudus di situ akan bekerjanya. Saudara, betapa indahnya. Sejak kecil, sejak dini, sejak dia lahir di gendongan ibunya, tak kala dia minum ASI, ibu bisa membaca Alkitab, bisa berdoa, bisa menyanyi. Anak itu diam tapi dia mendengarkannya. Makin hari makin besar, terus mendidik anak itu sedini mungkin agar sejak kecil dia sudah mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Saudaraku, kita sebaliknya. Saudara, saya tidak katakan salah, sangat benar. Adalah kita lebih memikirkan bagaimana mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang yang pintar. Maka sejak balita sudah dikasih dia sekolah, playgroup, bahkan seterusnya, PAUD dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu pandai, pintar, baik. Tetapi saudara, kita sudah abaikan dalam kita mendidik anak-anak dalam hal rohani. Dalam hal dia mengenal Tuhan, dalam hal dia takut kepada Tuhan. Perlu sedini mungkin didik mereka untuk takut kepada Tuhan. Sekali lagi, sejak di kandungan ibu sudah mulai didik mereka. Yang kedua, orang tua harus mempunyai visi yang jelas. Dalam Amsal pasal 29 ayat 18a dikatakan, bila manusia tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Saudaraku, bila manusia tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Begitu pula kalau orang tua tidak ada visi, tidak ada mimpi, tidak ada wahyu yang jelas, maka liarlah anak-anak kita. Saya ditegur akan hal ini, saudaraku. Saudaraku, apa yang kita mimpikan kepada anak-anak kita? Apa yang kita inginkan, rindukan? Apa yang kita punya visi kepada anak-anak kita? Sekali lagi, saudara, kita seringkali hanya memimpi anak kita menjadi pandai, pinter, kaya, menjadi pejabat yang besar, yang tinggi, dan seterusnya. Oke. Tapi saudaraku, mari kita punya visi yang jelas. Aku ingin anakku sejak kecil dan sampai dia tua, dia tetap mengasihi Tuhan. Aku punya visi yang jelas adalah kelak dia bisa melayani Tuhan. Saya tidak katakan harus jadi hamba Tuhan. Tidak.
Tetapi saudara, dia bisa melayani Tuhan, bisa cinta kepada Tuhan. Di bidang mereka masing-masing, mereka bisa lakukan. Itu visi dari seorang ayah, ibu. Kalau anak saya bisa hidup berkenan kepada Tuhan, kalau anak saya bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, takut kepada Tuhan. Di awal tadi saya sudah sampaikan. Nah, orang tua harus punya visi di situ. Nah, kalau kita punya visi, maka secara otomatis orang tua harus banyak berdoa. Bimbing anak-anak. Jangan banyak biarkan. Jangan kita mempunyai pemikiran, biarlah nanti anak kalau sudah besar dia milih sendiri. Oh tidak, salah besar itu saudaraku. Sangat salah. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, di mana Ayub senantiasa mendoakan bagi anak-anaknya. 10 anaknya. Dia mempersembahkan korban sebanyak jumlah anak-anak. Sebab pikirnya mungkin anak-anaknya sudah berdosa dan telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Saudaraku, jelas Ayub mempunyai visi yang jelas di sini. Apa yang dia akan lakukan? Dia setiap hari dia berdoa, dia bangun pagi-pagi, dia mendoakan bagi anak-anaknya. 10 anak disebut satu persatu. Karena dia punya visi, dia punya mimpi berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, dia tahu persis bahwa anak itu adalah anugerah, titipan Allah kepada kita semuanya. Oleh sebab itu saudaraku, lakukan. Awal ini 2 hal yang harus kita pikirkan. Kita harus didik anak sedini mungkin agar dia mengenal dan percaya Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai visi, mimpi, wahyu yang jelas. Kalau tidak, mereka akan liar semuanya. Kita akan lanjut saudaraku di pertemuan video yang akan datang. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.